Baik semuanya, selamat datang kembali di konten wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi, kita akan mengobrol dengan orang lain dengan berbagai pengalaman yang lainnya juga ya. Kita kan sudah mendengarkan berbagai cerita dari teman-teman saya dan ataupun dari orang-orang lainnya mengenai tentang perkuliahan, kemudian tentang kehidupan di luar negeri juga pernah ya di Mesir kemarin. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita baru lagi, sudut pandang baru. Kali ini kita akan sharing dengan teman kita yang satu ini mengenai albinisme atau albino. Sudah benar Mbak ya penyebutannya? Iya, benar. Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan dulu teman kita yang satu ini namanya adalah Mbak Hayati Nufus. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak sudah bersedia untuk mengobrol dengan saya. Iya, terima kasih kembali. Oke, baik. Kalau boleh tahu Mbak gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Aktivitasnya sehari-hari gimana? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Oke, baik. Kalau boleh tahu Untuk kerja, sehari-harinya apa aktivitasnya? Apakah kuliah, kerja, atau gimana? kebetulan saat ini saya sedang menjalankan studi perkuliahan. Hmm? Di mana kalau boleh Sedang tahu? di daerah Serang juga sih, nggak terlalu jauh juga. Daerah. Pokoknya di sebuah universitas di daerah Serang. Oke, baik. Terima kasih. Jadi seorang mahasiswi ya, berarti ya. Oke, semester berapa? Semester 4, setengah Oke, perjalanan. setengah ya. Itu belum ini ya, belum inilah. Biasanya itu orang berdasarkan pengalaman saya juga itu baru merasakan ini ya, kayak pergolakannya itu pada saat semester 6, 7 seperti itu. Wah, di situ tuh sudah mulai ingin berhenti. Biasanya sih ya, kayak capek, lelah seperti itu. Tapi semoga tidak ya nanti Mbak ya. Semoga Bismillah bisa kok sampai Ya. akhir. Ini nama panggilannya apa kalau saya mau panggil di sini? Biasanya sih dipanggil Nufus aja. Oke, baik Nufus, Mbak Nufus boleh ya panggil Mbak Nufus. Ya. Oke, baik untuk yang pertama di sini saya sudah menyiapkan list-list pertanyaan, tapi nanti kita akan tanyakan saja secara mengalir ya, sebisa saya. Kalau tidak bisa secara mengalir mungkin dipaksakan saja supaya mengalir. Oke, baik. Oke, yang pertama nih, ya jujur ya saya mendengar kata albinisme atau albino itu apa ya cukup cukup asing ya. Itu terakhir saya mendengarkan itu pada saat saya pernah nonton suatu tayangan di televisi yang menggambarkan bagaimana sih kondisi albinisme yang orang-orang itu disebut dengan albino, Mbak ya. Betul ya, albinisme itu nama kondisinya, albino adalah orangnya ya, betul ya, Mbak? Iya betul. Oke. Nah, itu informasinya sangat sedikit, hanya digambarkan bahwa orang albino itu adalah orang yang kulitnya itu lebih 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 mungkin lebih cerah atau lebih warna putih ya dibandingkan dengan yang orang secara umum. Nah, tapi tidak dikulik secara lebih mendalam tuh. Nah, itu pun lama, sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin pada saat saya SMA ya. Setelah itu saya tidak pernah mendengarkan lagi. Ya, saya juga tidak tahu ya kenapa. Mungkin karena media tidak up-nya ya. Nah, saya ingin bertanya yang pertama. Eh, kalau dari Mbak sendiri sih mengartikan albinisme dan albino itu seperti apa, Mbak? Saya pribadi sebenarnya saya juga belum terlalu mendalami apa Mhm. itu albino ya, karena memang itu, kisaran saya masih SMA ke bawah, itu saya juga masih belum mengetahui apa itu albino. Bahkan Heeh, sempat bertanya-tanya gitu, kenapa saya berbeda? Kenapa saya terlahir nggak kayak orang-orang gitu loh. Belum mengenal istilah albino itu masih asing banget. Bahkan di heeh, lingkungan saya pun tidak ada yang tahu tentang istilah albino tersebut. Jadi heeh, kita semua masih awam. Orang kita
dulu pas saya lahir itu kayaknya katanya saya keturunan orang luar gitu loh. Jadi ya udahlah saya yain aja karena memang belum tahu. Nah, oh jadi ya ini saya menarik mau tanyakan ini. Jadi dulu pada saat lahir itu apa yang diketahui oleh orang tua? Ya orang tua menganggapnya ya biasa saja, tapi memang agak sedikit terkejut lah ya. Tapi belum mengetahui apa itu albino. Oke, Dulu juga yang diketahuinya pada saat itu apa? hanya orang biasa. Atau belum kelihatan mungkin ya? Belum kelihatan atau bagaimana? Udah kelihatan. Ini dari berdasarkan cerita orang tua kamu. Udah sih, cuman iya pas itu karena memang sangat berbeda ya. Jadi ya orang tua nganggapnya saya itu seperti orang normal aja gitu. Ya cuman warna Oke. kulitnya aja yang berbeda. Tapi mereka Oke. nganggapnya sama. Oke. Tapi kalau dari orang tua sendiri, apakah hanya nufus saja atau ada yang lain dari keluarga kecil atau keluarga besar dengan kondisi yang Hanya sama? saya Ya, sendiri. sama. Oke, baik. Iya, Oke, saya sendiri. berdasarkan ini ya cerita orang tua, jadi ya udah begitu aja ya, dibiarkan. Maksudnya dia apa namanya? Ya dia dibiarkan saja mungkin seperti itu ya bahasanya. Dan pada saat Iya. kapan pada saat masa kecil ya kamu mengalami perasaan bahwa ternyata saya itu berbeda dengan mungkin teman-teman sepermainan, mungkin dengan orang keluarga seperti itu. Pada saat kapan kamu punya kesadaran? Mungkin sekitar saya masuk SD kelas 2, kelas 2 saya mulai sadar kalau di situ saya berbeda gitu. Sempat mikir juga, kok saya beda ya? Kenapa kulit saya putih banget gitu? Kenapa nggak kayak orang-orang? Dan Oke. orang tua mulai sadar di situ di pergerakan mata saya yang abnormal. Oke, jadi berarti sebelumnya pada saat TK kelas 1 itu belum sadar. Belum. Oke. Ya, jadi ya biasa aja ya, mungkin main-main ya seperti itu. Oke, baik. Terus pada saat perasaan itu ada, apa yang kamu lakukan atau kamu katakan ke orang tua atau teman-teman? Tidak menanyakan kepada siapapun, tapi berusaha cari jawaban sendiri gitu. Kadang juga setiap malam saya suka ngaca, suka bertanya-tanya juga, kenapa saya kayak gini? Kenapa banyak perbedaan dari saya yang sangat ketara banget dari orang-orang gitu. Saya ini lahirnya kayak gimana sih? Bahkan banyak mitos-mitos yang bertebaran loh pas saya lahir dulu. Tapi ya mencoba mencari jawaban ya nggak guna juga sih dulu. Karena emang cuma sepintas pertanyaan, nggak ada jawaban. Oke, jadi hanya pertanyaan di dalam hati kayak gitu ya. Itu umur Ya, berapa? Umur SD sudah punya pertanyaan-pertanyaan dalam hati ya dari SD ya. ya mungkin sekitar kelas 6 lah ya Oh, SD. kelas 6 udah ini ya, udah mulai agak remaja lah ya. Iya. Ya memang sih. Ya di masa-masa ya masa-masa itu sudah mulai sih membandingkan dengan teman-teman seperti itu ya. Oke. Nah, tadi ngomong masalah mitos-mitos. Apa sih mitos-mitos yang kamu tahu dari cerita-cerita orang tua atau keluarga lain yang sekarang kamu tahu atau pada saat kecil tahu? Jadi dulu tuh sempet denger kayak gini. Karena kan dulu saya tuh sering ikut-ikut ibu saya terus kemana ya. Jadi ada yang kayak saudara gitu ngomong katanya gini, Apa itu? katanya kamu tuh kelahiran orang luar ya, kayak ada keturunan luar ya gitu. Terus ada lagi yang bilang katanya ibu kamu pernah mimpiin apa sih waluh gitu loh, kayak yang bentuk buah yang warna putih gitu. Iya, saya tahu. Dan situ ya aja. Ini buah labu ya, buah labu bukan? Iya, labu putih. Iya. Iya. Oke, oh jadi kaitkan dengan mitos. Tapi itu masih cenderung positif ya, maksudnya belum meninggal. Ada nggak ya sih yang
mitos yang nuansanya negatif yang pernah kamu dengar? Enggak, sejauh ini enggak sih. Cuman ya mitos kayak gitu aja sih. Jadi masih bisa dimaklumi kan, walaupun emang nggak tahu. Tapi ya udah Oke, iyain ya. aja. Jadi itu sebenarnya berdasarkan ini sih, karena mungkin tidak tahu ya. Oke. Iya. Apalagi pada saat itu informasinya kan belum seluas seperti sekarang ya. Gitu. Nah, jadi pada saat itu tidak menganggap apa namanya kan kondisinya seperti itu. Apakah kemarin waktu kecil itu dibawa ke dokter gitu untuk menanyakan mungkin ke dokter kulit atau apa? Kapan pertama Enggak, kali? pas itu pas kelas 2 antara kelas 3 SD itu udah mulai ke rumah sakit Bandung, tapi itu untuk check up mata, periksa mata. Oh, lebih Oh ke enggak, matanya. itu iya Kenapa di itu? Serang, tapi kan itu nggak bisa, nggak mampu. Karena kan dulu itu albino itu belum terlalu diketahui banyak orang ya. Ya. Jadi dari Serang dirujuk ke rumah sakit Bandung. Okay. Cuman masalah mata doang sih. Jadi beda ya belum ya. Tapi pada saat umur berapa pada akhirnya memeriksakan ke dokter untuk mengkonsultasikan masalah ini albinisme ini. Kalau masalah itu enggak konsultasi ke dokter sih. Sampai sekarang Cuman belum tahu ya? sendiri masalah albino itu. Oke. Oh, Belum. berarti tidak ada niat untuk bagaimana cara anggaplah ini untuk merubah ini agar bisa seperti orang lain, itu tidak ada niatan seperti itu pada saat ini SMA, SMP? Tidak ada. Kenapa itu menurut kamu? Tidak ada niatan. Tidak terpikirkan sama sekali. Terus pas waktu itu juga mikirnya cuma gini, gimana caranya mata saya itu bisa normal kayak mata yang lainnya. Udah itu aja. Untuk masalah kulit, warna itu nggak masuk di pemikiran sih. Oke, berarti di ini ya, di masalah mata. Nah, berarti saya mau nanya juga sih, kondisi yang kamu alami ini itu memang berpengaruh ke fisik ya, kayak ke mata atau bagian anggota tubuh lain? Ya, setahu saya sih kondisi albinisme itu berpengaruh ke semuanya, termasuk ke penglihatan juga. Bisa dibilang low vision lah ya, mata albino itu. Karena emang pergerakannya itu tuh cepet banget. Oke. Kalau keseharian gimana ininya? Jarak pandangnya kesehariannya gimana? Untuk keseharian masih bisa terbilang normal ya, seperti anak-anak kayak lainnya. Cuman untuk masalah sekolah, baru saya punya kendala di penglihatan. Karena kan sekolah itu harus nulis, harus segala-galanya kan. Jadi agak sulit sih. Oke. Nah, berarti pada saat kamu kecil itu mengalami apa namanya kayak drama-dramanya itu lebih karena kondisi penglihatan kamu atau kondisi albinisme kamu pada saat kecil? Atau dua-duanya? Pas kecil itu lebih ke fisik sih. Lebih ke mental juga gitu. Soalnya suka drop. Ya, oke. Apa sih yang biasanya perlakuan yang kamu terima pada saat masa kecil? Untuk masalah itu lebih santai aja sih, karena memang dulu dari sekolah SD sampai saat ini saya nggak mendapatkan bullying sama sekali. Cuman ya memang ada ajakan kecil gitu, tapi masih wajar. Biasa kan circle itu ada. Oke. Itu karena memang lingkungan yang bagus atau karena apa menurut kamu? Bisa dibilang lingkungannya yang cukup menerima saya dengan keadaan albinisme ini sih. Oke. Makanya kamu tidak terlalu ini ya. Hanya berjalan seperti itu saja. Nah, kapan pertama kali kamu mencoba mencari tahu tentang kondisi yang kamu alami? Mungkin googling atau cari-cari di majalah pada saat itu ya, di koran. Kapan pertama kali mengulik? Pertama kali
Itu pas saya udah mulai kuliah di semester pertama. Pas Oh, mau udah masuk. lama ya. Maksudnya baru pada saat kuliah ya? Iya. Kenapa baru mengulik pada saat itu? Tapi memang pada saat itu kan saya baru memegang HP sendiri gitu. Baru ngerti tentang segala di HP itu loh. Termasuk searching juga kan. Oke, Jadi lagi pas saat itu, penasarannya ya. Lagi nyari-nyari ya, berbagai hal ya. Oke, nah setelah kamu mengetahui, sebelum kamu mengetahui dulu deh, sebelum kamu mengetahui, ada nggak sih harapan kamu saat mencari ini? Mungkin saya ingin mencari bagaimana agar kondisi saya ini bisa berubah, atau seperti apa? Atau kamu hanya ingin tahu saja sebelum kamu mencari tahu? pengen tahu juga. Di situ juga ada keinginan pengen bisa normal kayak yang lain, terutama Yang apanya di tuh? penglihatan. Oh, lebih ke situ ya. Nah, setelah mencari, ketemu nggak jawabannya? Setelah mencari, sebenarnya sih nggak nyari ya, cuma kayak gimana ya, kayak kebetulan gitu loh. Pas lagi nonton YouTube gitu, ada iklan yang lewat, dan kok ini mirip ya sama saya, dan di situ YouTube itu bilang kalau ternyata ada grup komunitas albino, dan di situ saya cari dong di Google, ketemu, masuklah saya ke grup itu. Oke, akhirnya kamu gabung ya ke grup itu? Iya, saya gabung dari tahun 2020 kalau nggak salah. Oke. Ya, pada saat itu kamu nemu nggak jawabannya? Bisa nggak sih keadaan saya ini dirubah? Menemukan segala-galanya. Segala-galanya. Sudah terjawab ya. Apa yang kamu temukan? Kalau boleh tahu. Pas masuk grup itu, sumpah speechless banget liatnya. Saya kira cuma saya doang kan yang kayak gini. Iya. Emang di setiap daerah itu ada gitu. Dan di situ sumpah seneng banget bisa sama komunitas sendiri. Gak pernah nyangka. Iya. Iya. Saya paham sih perasaannya. Akhirnya ia menemukan. Ternyata itu tidak sendiri ya. Ya, perasaan seperti itu perasaan perasaan yang sangat membahagiakan. Oke. Nah, apa sih beberapa poin mungkin yang kamu ketahui setelah kamu masuk grup atau setelah mencari tahu itu? Yang kamu tahu. Oke. Dulu kan belum terlalu paham tuh sama keadaan, dan pas itu nanya dong ke grup tentang kelahiran saya nih. Ternyata di situ juga adminnya kalau kita semua itu di situ terlahir sebagai albinisme yang dimana emang memiliki kekurangan yang berbeda dari yang lainnya gitu loh. Dan di situ paham, jadi saya semua ya dari dulu. Paham pokoknya pas di situ. Oke. Nah, setelah kamu tahu itu, kamu cari tahu juga nggak yang tentang penglihatan kamu? Iya, termasuk itu juga. Apa yang kamu di situ temukan? Saya nanya. Iya, pas itu nanya tentang mata yang gerak-gerak itu kan. Di situ kan bingung banget sumpah. Di situ emang udah dapet jawabannya, ternyata emang penglihatan saya itu termasuk low vision, nystagmus yang itu dialami oleh seorang albino. Iya. Walaupun pakai kacamata bisa membantu gitu loh. Sempat bingung soalnya dulu kok pakai kacamata nggak bisa kelihatan juga ya, kayak sama aja gitu. Terus ini gimana? Tapi saya sendiri nggak cerita ke siapapun. Oke, akhirnya apa? Akhirnya setelah kamu tahu, kamu perasaannya bagaimana? Itu bisa disembuhkan nggak sih? Ininya penglihatannya. Penglihatan setelah konsultasi ke dokter juga ternyata emang nggak bisa. Walaupun pakai alat bantu atau jalur operasi sekalipun nggak bisa. Soalnya emang udah bilang aja permanen gitu. Ya udahlah ya. Terus gimana perasaan kamu? Pertama kali mendengar kata-kata itu. Oh, tidak bisa nih. Kalau ngedengar itu ya pasti down dong. Berapa hari kamu mengalami itu? Berapa hari atau berapa minggu?
cuman beberapa jam setelah dokter bilang kayak gitu aja. Langsung drop, tapi langsung dikuatin lagi kata dokter ya, nggak apa-apa kamu nggak bisa kayak yang lain, kamu juga bisa walaupun dengan keterbatasan ini, memang butuh waktu, semuanya butuh waktu. Tapi pede aja, dan di situ oke, saya bisa. Oke, tanggapan orang tua seperti apa pada saat tahu kata-kata dari dokter tersebut? Ya, untuk orang tua sendiri paling hanya menguatkan, namanya juga orang tua, ya nggak apa-apa katanya. Yang penting kamu bisa belajar, kamu bisa ke yang lain, itu aja udah cukup. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai tadi kan pengaruhnya ke fisik ya. Sekarang pengaruhnya ke kehidupan sosial kamu. Apakah dia berpengaruh, kondisi itu berpengaruh ke mungkin pertemanan kamu, ke tetangga-tetangga, sekitar lingkungan, seperti apa pengaruhnya? Nggak terlalu berpengaruh besar sih. Ya pasti orang ngelihat sesuatu yang berbeda pasti diliatin ya kan, pasti penasaran gitu. Berapa kali kamu ke tempat? Gitu. Kenapa? Dulu sempat mikir kayak gini. Dengan saya yang kayak gini, yang sangat berbeda dari yang lain, apa saya bisa berteman, berbaur dengan lingkungan, bersahabat dengan orang-orang? Dulu sempat mikir kayak gitu sampai pada akhirnya drop banget, sumpah. Kenapa tuh? Apakah kamu takut orang-orang tidak suka kepada kamu atau kenapa? Iya, dibilang takut, ya takut saya tidak diterima, takut orang-orang kayak mandang saya aneh. Ya karena kan mayoritas Indonesia kan nggak kayak gini gitu loh. Mereka takut kehadirannya ditolak gitu. Ya pokoknya berseliweran lah pikiran negatifnya gitu tuh. Okay. Alhamdulillah nggak kayak gitu. Oke. Jadi, tapi setelah kamu mencoba berteman, bagaimana respon teman-teman kamu? Mungkin tetangga-tetangga kamu, sekolah, segala macam. Benar nggak dugaan kamu? Mungkin ya salah banget. Ternyata mungkin bisa dibilang saya itu salah satu albino yang paling beruntung. Karena di sekitar lingkungan saya, saudara, tetangga, teman menganggap saya ya udah kayak biasa aja gitu loh. Bahkan mungkin mereka lebih menyayangi saya. Kenapa Kasih itu? sayangnya itu ya. Kamu lihatnya dari mana? Iya, saya nggak tahu kenapa kayak ngerasa aja gitu. Di orang-orang kok kayak menerima saya dengan apa adanya gitu. Terus mereka kayak sayang gitu. Apalagi sahabat. Saya punya sahabat circle pertemanan yang dimana dulu nggak pernah saya pikirin tuh masalah sahabat kayak gitu temenan, bahkan sampai sekarang masih tetap temenan sih pas kuliah sekarang ini juga. Oke. Nah sekarang tadi kan pertemanan ya, pergaulan. Gimana kalau tentang ini kalau boleh dijawab ya, kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Bagaimana? Pasti udah bisa nebak kan ya. Gimana tentang kehidupan asmara atau percintaan? Kalau boleh dijawab, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jawab ya. Dan maksudnya apakah dengan kondisi kamu jadi takut berbicara dengan lawan jenis seperti itu misalnya? Takut sih enggak. Kalau masalah takut enggak. Cuman mikirnya kayak gini. Ada nggak ya nanti cowok yang kayak misalnya deketin atau mau berteman atau suka sama saya tuh, ada nggak ya gitu loh dengan saya yang kayak gini. Oke. Tapi kamu pernah tidak mencari tahu nanti ternyata, kenapa? Ya lanjut Kak. Oke. Ya nggak apa. Ya saja pun maaf kalau agak suka memotong ya, karena saya juga terlalu semangat. Oke. Pernah nggak kamu cari tahu misalkan nanti suatu saat saya menikah dengan laki-laki lain, dengan laki-laki lain, dengan laki-laki gitu, apakah nanti kondisi saya ini berpengaruh gitu kepada nanti mungkin anak dan seterusnya? Pernah nggak mencari tahu? Oh iya pernah.
Saya pernah nanya ke salah satu member dari grup albino itu, dan ternyata emang ada sih pengaruhnya, tapi tergantung dari gen saya sama nanti, kalau misalnya nanti gitu loh. Ada sebenarnya yang udah nikah, anaknya juga albino, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi ya. Oke, itu mempengaruhi kamu tidak dalam tadi yang saya tanyakan? Mempengaruhi kamu tidak dalam bergaul dengan lawan jenis misalkan? Enggak, sekarang enggak. Oh, ya. Oke, berarti dulu ya. Dulu lumayan mempertanyakan sih. Apa yang membuat kamu sudah tidak mempertanyakan lagi sekarang? Apakah sekarang sudah memiliki seseorang? Karena faktor usia juga ya, faktor usia yang jadi bodoh aja gitu, terserah mau ada yang suka iya, enggak ya udah, ada yang mau ngedeketin silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu, jadi masa bodoh, terserah. Oke, tapi sejauh ini sudah ada belum yang mencoba mendekati? Kalau lihat-lihat sih kayaknya ada aja ya, tapi saya yang masa bodoh. Mungkin sering balas-balas story, sering nanya-nanya. Gak ada ya? Ada. Ya. Penasaran gitu kan? Bilang ada ya ada. Iya. Oke. Ya udah, tapi mungkin dijalani aja kali ya. Dijalani aja dulu kali ya. Oke. Ada nggak sih tokoh yang panutan kamu? Mungkin orang albino yang lain, atau mungkin public figure yang albino yang kamu tahu. Di TikTok itu kalau nggak salah saya pernah lihat content creator itu yang albino. Dan dia sangat terkenal dengan banyak jutaan views-nya. Kalau nggak salah, ada yang pernah saya lihat itu dia masih remaja juga. Masih di bawah kamu. Saya lupa namanya, tapi dia masih remaja gitu, kayak SMP gitu. SMP atau SMA kalau nggak salah. Udah di atas aku. Dia itu Anin ya? Kurang tahu juga. Anita Asmarani. Iya dia. Itu adalah panutan kamu? Untuk pertama memang iya. Karena saya lihat dia tuh wow, hebat gitu. Dia bisa multi talent gitu loh. Padahal kita sama mencari. Jadi bisa dibilang patokan buat saya bisa juga gitu. Oke. Apakah kamu tidak berniat itu membuat juga seperti dia masuk ke TikTok mungkin? Saya udah terjun ke dunia TikToker sih. Sudah ya? Wow. Nanti ya saya follow ya. Saya follow. Nanti share ya linknya ya. Nah, karena bisa sekalian berbagi juga kan informasi, bukan sekedar hiburan juga ya. Iya. Oke, baik, berarti toko yang itu. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya, berarti sekarang kamu sudah bisa menerima diri, kalau bisa dibilang ya? Iya. Oke. Atau masih ada proses, masih ada sedikit-sedikit yang tersisa? Sejauh ini enggak sih, karena emang udah cukup bersyukur banget untuk saat ini. Oke, baik. Itu ya bagus ya. Berarti sudah tidak ada lagi kayak drama-drama seperti itu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, cita-cita kamu atau harapan kamu nanti di masa depan apa? Untuk cita-cita, saya kan suka nulis ya. Suka bikin puisi juga. Ya, harap banget gitu loh bisa di penulis. Amin. Ya, yang penting sih dikembangkan ya, dilakukan kalau bisa secara rutin ya. Tuh dilanjutkan itu blognya dilanjutkan. Wah, kalau rutin tuh bagus tuh, karena temanya sangat menarik, karena yang tadi ya, karena di Indonesia itu kan belum banyak informasinya ya. Mungkin kamu bisa memberikan informasi seperti itu ya.
Mungkin dari pengalaman pribadi, pastinya banyak kalau dari pengalaman pribadi. Wah, itu masa-masa remaja saja itu bisa banyak bisa jadi banyak tulisan ya kalau mau ditulis. Tinggal dipecah-pecah aja. Kelas 1, kelas 2 itu tinggal dipecah-pecah. Kelas 1 pun masih bisa dipecah-pecah. Wah, banyak lah pokoknya, banyak. Tuh, saya dukung ya, silakan dilanjutkan. Terus harapannya? Terima kasih. Harapannya apa? Apalagi mungkin selain penulis? Ya, untuk harapan untuk menjadi seorang penulis itu sebenarnya sampingan ya. Untuk harapan yang prioritas itu ya yang saat ini saya jalani semoga bisa membawa saya ke dunia yang lebih cerah, bisa membantu kedua orang tua juga. Itu harapannya sih. Oke, amin. Bismillah aja. Nah, terus kalau dikasih pertanyaan, kalau misalkan kamu bisa merubah masa lalu, apa yang ingin kamu rubah mungkin dari masa kecil kamu? Misalkan nih kamu bisa balik ke masa lalu, apakah ada yang ingin kamu rubah? Enggak ada. Enggak ada ya? Jadi sudah ada. Meyakini itu bagian dari ini ya, bagian dari proses ya, berarti ya. Dan yang terakhir sekali, apakah kamu punya hal yang ingin disampaikan kepada seluruh orang yang menonton tentang mungkin tentang kondisi yang kamu alami, atau mungkin kamu ingin punya pesan tentang pandangan-pandangan orang yang kamu lihat selama ini? Silakan. Bagi saya sendiri, sebagai seorang albinisme atau albino, yang mana saya terakhir sebagai seorang perempuan, yang dimana perempuan itu perakainya kan lemah lembut, terus mellow, ditambah albino, jadi suka drop ya kan. Apalagi dengan tatapan-tatapan orang-orang yang kayak seakan-akan mengintimidasi saya ketika saya berjalan di tengah-tengah masyarakat. Itu buat saya kayak bisa berkata-kata tapi kayak hancur aja gitu. Oke. Tapi kan bukannya kamu tadi bilang kamu sudah menerima kondisi ini? Iya, dulu saya sempat. Oh, dulu. Hancur gara-gara tatapan. Oke, tapi sekarang cuek aja. Sekarang ya udah aja gitu. Ada yang liatin ya udah, anggap aja angin lalu. Anggap aja jadi artis ya. Iya. Tapi berapa kali kamu ke tempat wisata terus banyak orang yang melihat kamu? Ke tempat ramai, ke mall, dan lain sebagainya. Lingkungan juga adalah, ya kan. Kadang juga sekolah gitu. Biasa kan naik angkot kan rame tuh. Kadang ada yang suka liatin gitu. Akunya ya di dalam hatinya astaga, kenapa? Tapi ya udah aku nunduk aja, diam aja gitu. Biarin aja lah. Oke, selagi mereka nggak ini ya, selagi mereka nggak menyerang secara fisik ya. Oke. Tapi mungkin ini juga buat ini agar orang-orang lebih tahu lagi, semoga berkurang ya, karena dengan ditatap seperti itu kan tidak enak juga ya, walaupun orang penasaran, tapi kan kalau selalu tidak enak juga kan ya, kalau tiap hari ya. Iya benar. Semoga orang-orang yang melihat ini bisa lebih memahami dan jangan menganggapnya sesuatu yang aneh, ya biasa aja, seperti biasa, tidak usah terlalu. Ada nggak sih yang menatap sampai 10 detik, 20 detik? Ya, sepintas aja sih kayaknya pas saya lewat, gitu kan pasti ngeliat gitu. Oke. Baik, oke. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan, tetapi karena nanti terlalu panjang, Anda juga mungkin butuh istirahat ya. Jadi mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu lagi. Kalau misalkan ada waktu dan ada kesempatan lagi. Apakah kamu mau misalkan kita buat kelanjutan ini? Bismillah mau. Oke. Mau aja kok. Semoga ada ya. Semoga ada. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nufus ya. Terima kasih kembali. Oke, baik, demikian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih.